Bapak, Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang saya hormati, hari ini Jumat tanggal 21 Juni 2024 secara resmi rapat umum pemegang saham luar biasa PT Delta Dunia Makmur Tbk saya buka pada pukul 15.16 waktu Indonesia bagian Barat. Mengacu pada tata tertib rapat yang sama yang telah dibacakan, saya akan kembali memimpin rapat ini. Mata acara sebagai berikut. Satu, persetujuan atas rencana perseroan untuk melakukan pengurangan modal dengan cara menarik kembali sebagian saham hasil pembelian kembali saham treasury perseroan. Dan dua, persetujuan atas rencana perseroan untuk melaksanakan program kepemilikan saham manajemen dan karyawan program MESOP yang berasal dari pengalihan sebagian saham hasil pembelian saham perseroan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham serta para undangan yang terhormat. Sebelum memasuki pembahasan mata acara rapat sebagaimana telah dibacakan sebelumnya, saya mempersilahkan kepada Bapak Notaris untuk menyampaikan apakah jumlah pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat ini telah memenuhi ketentuan quorum. Terima kasih. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Untuk mata acara pertama rapat, berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat 11 huruf A dan pasal 2 Anggaran Dasar Perseroan, rapat dapat diadakan dan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan. Sementara untuk mata acara kedua, berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat 1 huruf A Anggaran Dasar Perseroan, rapat dapat diadakan dan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Berdasarkan laporan dari PT Datindo Entricom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang hadir secara fisik maupun yang melalui fasilitas elektronik isi KSEI dalam rapat ini, yaitu berjumlah 5.910.972.476 saham atau 75,7914% dari sebanyak 7.798.998.432 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan per recording date tanggal 29 Mei 2024. Sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, dari total 8.621.173.232 saham, setelah dikurangi sebanyak 822.174.800 saham yang dimiliki oleh perseroan atau saham treasury. Dengan demikian, persyaratan quorum yang ditentukan dalam anggaran dasar perseroan telah terpenuhi dan rapat dapat dilanjutkan untuk pengambilan keputusan yang sah dan mengikat. Demikian kami sampaikan pada Bapak Pimpinan Rapat untuk melanjutkan jalannya rapat. Terima kasih. Terima kasih Bapak Notaris. Seluruh persyaratan dan quorum telah terpenuhi. Maka pembahasan mata acara berikutnya, saya persilakan Bapak Ronald Sutarja selaku Direktur Utama Perseroan. Silakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, Pak Hamid. Bapak Ibu pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan hadirin yang kami hormati, sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, perseroan tidak menerima usulan dari para pemegang saham yang berhak untuk menambah atau merubah mata acara rapat yang telah disebutkan sebelumnya oleh Bapak Pimpinan Rapat. Oleh karena itu, mata acara rapat yang dimaksud dapat diterima sepenuhnya oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham dan kami nyatakan sah. Para pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan hadirin yang kami hormati, oleh karena materi mata acara pertama dan kedua saling berkaitan, maka pembahasan atas kedua mata acara rapat tersebut akan dilakukan bersamaan. Namun demikian, pengambilan keputusan atas kedua mata acara rapat tetap akan dilakukan secara terpisah. Berikut adalah mata acara rapat pertama, yaitu persetujuan atas rencana perseroan untuk melakukan pengurangan modal dengan cara menarik kembali sebagian saham hasil pembelian kembali saham treasury perseroan.
Dan mata acara rapat kedua yaitu persetujuan atas rencana perseroan untuk melaksanakan program kepemilikan saham manajemen dan karyawan, program MESOP, yang berasal dari pengalihan sebagian saham hasil pembelian kembali ataupun saham treasury perseroan. Selanjutnya, kami akan menyampaikan informasi lengkap atas rencana pengalihan saham hasil pembelian kembali saham oleh perseroan, saham treasury, sebagaimana yang diusulkan pada mata acara rapat di atas. Para hadirin sekalian yang kami hormati, sebagaimana diketahui perseroan telah melaksanakan pembelian kembali saham pada periode 2023 sampai 2022 sampai 2023 berjumlah 1.284.502.100 saham atau mewakili 14,9% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor perseroan dengan mengacu kepada peraturan OJK nomor 2 POJK 04/2013 dan surat edaran OJK nomor 3 SEOJK 04/2020. Selanjutnya akan disebut sebagai saham treasury tahap 1. Terhadap saham treasury tahap 1, perseroan telah mengalihkan sebagaimana terlihat pada tabel di layar 1 sebanyak 646.550.000 saham telah dilakukan melalui program MESOP atau yang kemudian dikenal dengan Long Term Share Plan atau LTSP periode 1. Sebanyak 422.384.800 saham telah dialihkan melalui pengurangan modal. Selanjutnya disebut sebagai pengurangan modal 1. Pengurangan modal telah dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 18 April 2024. Keputusan RUPS LB April. Dan sebagaimana yang tercantum pada Akta nomor 37 tanggal 18 April 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Aulia Taufani, yang persetujuan perubahan anggaran dasarnya hingga saat ini masih dalam proses dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sehingga modal ditempatkan dan disetor perseroan yang berjumlah 8.621.173.232 saham atau 31,9% dari modal dasar perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia akan berubah menjadi sebesar 8.198.788.432 saham atau mewakili 30,4% dari modal dasar perseroan. Dengan demikian sisa saham treasury tahap 1 adalah sebesar 215.567.300 saham. Selanjutnya, berdasarkan keputusan RUPS LB April, perseroan juga telah mendapatkan persetujuan untuk melaksanakan pembelian kembali saham dengan mengacu pada peraturan OJK nomor 29 tahun 2023 POJK 29/2023 dengan jumlah sebanyak-banyaknya 819.878.843 saham dengan tetap memperhatikan sisa saham treasury tahap 1. Selanjutnya akan disebut saham treasury tahap 2. Sampai dengan rapat ini diselenggarakan, perseroan telah melaksanakan pembelian kembali saham treasury tahap 2 sebanyak 219.047.900 saham. Perseroan akan melanjutkan pembelian kembali saham ini sampai dengan batas maksimum yang disetujui oleh keputusan RUPS LB April, yaitu sebanyak 819.878.843 saham dalam kurun waktu 12 bulan setelah keputusan RUPS LB April tersebut. Mengaku pada ketentuan pasal 47 ayat 1 dan 2 UU PT dan pasal 21 butir B POJK 29/2023 serta mempertimbangkan arus kas dan pertumbuhan perseroan yang sangat baik dan untuk meningkatkan nilai pemegang saham dan juga sekaligus menghasilkan struktur modal yang lebih efisien, maka perseroan bermaksud untuk
melakukan pengurangan modal di tempat dan disetor dengan cara menarik kembali saham treasury yang telah diperolehnya dari hasil pembelian kembali saham sebanyak-banyaknya 625.506.721 saham. Selanjutnya akan disebut sebagai pengurangan modal 2 yang akan diambil dari sisa saham treasury tahap 1 sebesar 215.567.300 saham, sebagian saham treasury tahap 2 sebesar 409.939.421 saham atau mewakili 5% dari modal ditempatkan dan disetor setelah pengurangan modal 1. Pengurangan modal 2 ini akan dilaksanakan secara segera setelah diperolehnya persetujuan dari pemegang saham perseroan pada hari ini dan setelah terpenuhinya jumlah saham treasury tahap 2 yang diperlukan untuk pengurangan modal 2. Serta setelah terpenuhinya ketentuan pengumuman di surat kabar sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan UU PT. Selain untuk pelaksanaan pengurangan modal 2, sebagaimana telah disampaikan di atas, perseroan juga berencana akan mengalihkan sebagian dari saham treasury tahap 2 untuk program LTSP periode 2 dengan jumlah sebanyak-banyaknya 409.939.422 saham. Program LTSP periode 2 akan dilaksanakan setelah diperolehnya persetujuan dari pemegang saham perseroan pada rapat hari ini dan terpenuhinya jumlah saham treasury tahap 2 yang diperlukan untuk program LTSP periode 2 tersebut. Para hadirin sekalian, pelaksanaan LTSP periode 2 ini tidak akan menimbulkan dampak dilusi kepada pemegang saham perseroan. Karena saham yang akan digunakan untuk program LTSP periode 2 bukan merupakan penerbitan saham baru. Program LTSP periode 2 merupakan program kepemilikan saham yang diberikan kepada karyawan kunci, anggota direksi dan atau anggota Dewan Komisaris Perseroan maupun entitas anak yang memenuhi persyaratan yang untuk ikut serta memiliki saham perseroan. Sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan jangka panjang atas kontribusi terhadap pertumbuhan kinerja perseroan. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi pertumbuhan usaha yang berkelanjutan dan mengoptimalkan kinerja manajemen dan karyawan. Syarat-syarat maupun ketentuan-ketentuan terkait dengan pelaksanaan program LTSP periode 2 termasuk namun tidak terbatas pada harga pelaksanaan, jadwal pelaksanaan, tata cara pelaksanaan, dan persyaratan lainnya akan ditentukan oleh direksi dengan mengacu kepada ketentuan POJK 29/2023. Adapun peserta yang berhak mendapatkan program LTSP periode 2 adalah anggota komisaris kecuali komisaris independen, anggota direksi, serta karyawan perseroan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh direksi perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana relevan. Saham treasury tahap 2 yang dibagikan dan dialihkan melalui program LTSP periode 2 ini akan memiliki hak kedudukan dan derajat yang sama dengan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh perseroan, termasuk hak dividen dan hak suara. Perseroan telah mengumumkan keterbukaan informasi pada tanggal 15 Mei 2024, serta perubahan dan atau tambahan keterbukaan informasi pada tanggal 30 Mei 2024 atas rencana perseroan untuk pengurangan modal 2 dan program LTSP periode 2. Sebagaimana terlihat pada layar berikut, kami sampaikan proforma permodalan perseroan setelah pengalihan sisa saham treasury tahap 1 dan saham treasury tahap 2 melalui pengurangan modal 2 dan program LTSP periode 2. Setelah mendengar penjelasan di atas, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapatnya terkait pada pembahasan mata acara pertama dan kedua rapat. Dimulai dengan pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik. Dimohon untuk mengangkat tangan agar para petugas kami dapat memberikan Google Form untuk dilengkapi.
Terima kasih Pak. Silahkan kepada pemegang saham yang berada di ruangan ini untuk mata acara pertama sekaligus yang kedua di RUPS luar biasa. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada Pak. Terima kasih. Selanjutnya bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara virtual dapat mengajukan pertanyaannya melalui aplikasi Easy Kesey pada menu e-meeting hall. Tidak ada juga Pak. Terima kasih. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang kami hormati, karena tidak ada pertanyaan, kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui usulan keputusan mata acara pertama rapat sebagai berikut. 1. Menyetujui rencana perseroan untuk melakukan pengurangan modal 2 dengan cara menarik kembali sebagian saham hasil pembelian kembali yang berasal dari sisa saham treasury tahap 1 dan sebagian saham treasury tahap 2 perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 625.506.721 saham. 2. Melakukan perubahan pasal 4 ayat 2 anggaran dasar perseroan sehingga modal ditempatkan dan di store penuh perseroan berubah menjadi 7.573.281.711 saham atau 28,05% dari modal dasar perseroan. Sebagaimana telah ditampilkan pada layar presentasi di dalam rapat, jumlah dan presentasi dengan tetap memperhatikan pelaksanaan pembelian kembali saham treasury tahap 2. 3. Menyetujui otorisasi dan pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada setiap anggota direksi secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk apabila dibutuhkan. 1. Untuk menghadap notaris atau menyatakan seluruh atau sebagian dari keputusan mata acara rapat ini. 2. Melaporkan atau memberikan pemberitahuan atau untuk mendaftarkan keputusan mata acara rapat ini kepada pejabat berwenang manapun, termasuk namun tidak terbatas pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana diatur oleh hukum dan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan perseroan. 3. Menyampaikan dan menandatangani seluruh aplikasi dan dokumen lain sebagaimana diperlukan untuk mencapai tujuan di atas. Dan 4. Mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat ini. Selanjutnya kita memasuki sesi pengambilan keputusan untuk mata acara pertama rapat bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau abstain, mohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah dilengkapi kepada petugas. Dan untuk pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik yang belum memberikan suaranya, mohon agar segera memberikan suaranya. Bapak Notaris, mohon untuk dapat menyampaikan hasil pemungutan suara atas usulan tersebut. Terima kasih. Berikut ini kami sampaikan hasil perhitungan suara untuk mata acara pertama dari RUPS luar biasa, yaitu sebagai berikut. Terdapat 716.300 saham atau 0,012% memberikan suara tidak setuju. Tidak ada pemegang saham yang memberikan suara abstain. Dengan demikian total suara setuju yaitu sebanyak 5.910.256.176 saham atau 99,983% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk rapat ini. Demikian disampaikan, terima kasih. Terima kasih. Oleh karena terdapat suara tidak setuju dan atau abstain, maka dapat disimpulkan bahwa rapat dengan suara mayoritas menyetujui menerima bahkan usulan mata acara pertama rapat tersebut. Selanjutnya mari kita lanjutkan dengan pemungutan suara mata acara kedua rapat. Sebelumnya, oleh karena tidak ada pertanyaan terkait pada mata acara rapat kedua yang telah disampaikan tadi, maka kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui usulan keputusan mata acara kedua rapat sebagai berikut. Nomor 1, menyetujui rencana perseroan untuk melaksanakan program kepemilikan saham manajemen dan karyawan, program MESOP atau program LTSP periode 2 yang berasal dari pengalihan sebagian saham hasil pembelian kembali saham treasury tahap 2 perseroan sebanyak-banyaknya 409.939.422 saham. 2. Menyetujui otorisasi dan pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada setiap anggota
direksi secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk apabila dibutuhkan. Satu, untuk menghadap notaris untuk menyatakan seluruh atau sebagian dari keputusan mata acara rapat ini. Dua, melaporkan atau memberikan pemberitahuan atau untuk mendaftarkan keputusan mata acara rapat ini kepada pejabat berwenang maupun termasuk, namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana diatur oleh hukum dan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan perseroan. Tiga, menyampaikan dan menandatangani seluruh aplikasi dan dokumen lain sebagaimana diperlukan untuk mencapai tujuan di atas. Dan empat, mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat ini. Selanjutnya kita memasuki sesi pengambilan keputusan untuk mata acara kedua rapat. Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau abstain, mohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah dilengkapi kepada petugas. Untuk pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik yang belum memberikan suara, mohon agar segera memberikan suaranya. Bapak Notaris, mohon untuk dapat menyampaikan hasil pemungutan suara atas usulan tersebut. Terima kasih. Dapat kami sampaikan hasil pemungutan suara untuk mata acara kedua, yaitu sebagai berikut. Sebanyak 377.369.035 saham atau 6,384% memberikan suara tidak setuju. Selanjutnya sebanyak 299.781.000 saham memberikan suara abstain. Berdasarkan pasal 24 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, sehingga dengan demikian total suara setuju yaitu sebanyak 5.533.603.441 saham atau 93,6157% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk rapat ini. Demikian disampaikan, terima kasih. Terima kasih. Oleh karena terdapat suara tidak setuju dan atau abstain, maka dapat disimpulkan bahwa rapat dengan suara mayoritas menyetujui, menerima, dan mengesahkan usulan mata acara rapat pertama dan kedua. Bapak Ibu memegang saham atau kuasa pemegang saham yang kami hormati, berhubung telah selesainya pembahasan seluruh mata acara rapat, selanjutnya rapat saya serahkan kembali kepada pimpinan rapat, Bapak Hamid Awaludin. Kepada Pak Hamid, persilakan Pak. Terima kasih Pak Ronald, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang saya hormati. Rampung sudah acara kita, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Delta Dunia Makmur Tbk 21 Juni, hari Jumat, pukul 15.38 waktu Indonesia bagian Barat. Saya tutup dengan resum.